Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Indonesia merupakan negara dengan penghasil komoditas terbesar. Namun selama ini Indonesia hanya sedikit mendapatkan keuntungan dari komoditas tersebut. Karena itulah pemerintah terus menggalakkan kebijakan hilirisasi industri. Sebagai negara penghasil komoditas, tentu saja Indonesia berharap bisa mendapatkan banyak keuntungan. Namun seringkali Indonesia justru banyak dirugikan. Pasalnya Indonesia seringkali melakukan ekspor raw material di sektor pertambangan. Karena itulah pemerintah sudah melakukan hilirisasi sejak beberapa tahun yang lalu dan hasilnya baru mulai terasa bagi perekonomian belakangan ini. Pemasukan negara dari kontribusi komoditas lumayan tinggi. Misalnya ketika nikel masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi ke negara sebesar 15 triliun rupiah per tahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya meningkat tajam sebesar 20,9 miliar dolar atau setara 360 triliun rupiah. Nikel hanyalah salah satu komoditas yang sudah memberikan kontribusi positif. Pemerintah juga akan melakukan hilirisasi untuk komoditas yang lain termasuk menghentikan impor aspal. Upaya pengambil alihan Freeport juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif bagi negara. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil komoditas terbesar di dunia. Berbagai macam komoditas ada di Indonesia, sebut saja seperti nikel, tembaga, timah, batu bara, bauksit, dan lain sebagainya. Selama beberapa tahun ini komoditas memang telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, namun nilainya dinilai masih cukup kecil. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mendorong pentingnya hilirisasi industri. Komoditas dalam bentuk material mentah tidak boleh diekspor dan harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Presiden pun berkali-kali memberikan contoh mengenai hilirisasi komoditas nikel. Kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah dan setahun nilainya sekitar 15 triliun rupiah. Setelah masuk ke dalam hilirisasi ini naik di kisaran 360 triliun rupiah. Jika dari satu komoditas saja angkanya sangat signifikan, lantas apa yang terjadi jika hilirisasi ini dilakukan untuk komoditas lainnya? Ya, seperti kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil komoditas pertambangan yang sangat besar. Tak hanya nikel, Indonesia juga memiliki bauksit, tembaga, timah, aspal, dan masih banyak lagi. Beberapa minggu yang lalu ketika berkunjung ke Buton, ditemukan deposit aspal yang angkanya menjadi 662 juta ton aspal. Sebelumnya sempat diolah lalu di stop, di mana disebutkan aspal impor lebih murah. Akibatnya 95% aspal yang ada di Indonesia berasal dari impor. Padahal Indonesia mempunyai deposit aspal di Buton ini sekitar 662 juta ton. Di mana menurut Presiden, hilirisasi merupakan kunci agar perekonomian Indonesia bisa melompat tinggi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Hilirisasi ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak ada di situ. Sehingga juga bolak-balik terus saya sampaikan, setelah nikel stop, setelah 2 tahun lagi aspal stop, stop timah, stop bauksit, stop tembaga. Karena pajak, biaya ekspor, royalti, dividen semuanya akan masuk ke dalam negeri. Tidak yang menikmati orang luar kita. Ya, kita tadi sudah saksikan bersama begitu ya bagaimana kemudian statement dari Presiden di mana sudah saatnya memang Indonesia berdaulat terhadap sumber daya alamnya. Contoh yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran adalah keberadaan Freeport di Papua, di mana perusahaan asal Amerika ini sudah bertahun-tahun mengeruk emas di Papua. Dan Indonesia hanya mendapatkan 9% dari kepemilikan sahamnya. Dan kini setelah 51% diambil alih oleh pemerintah, pemasukan yang diterima pemerintah mencapai hampir 70% dari pemasukan perusahaan tersebut. Karena itu, hilirisasi menjadi penting dilakukan apalagi kondisi perekonomian global saat ini dalam fase penuh tekanan. Dan hilirisasi menjadi kunci agar perekonomian negeri ini tetap tumbuh. Lalu bagaimana peran hilirisasi bagi perekonomian dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Kita simak tayangan yang berikut ini.
Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pernah mengatakan pentingnya hilirisasi sebagai instrumen negara berkembang untuk menjadi negara maju. Hilirisasi merupakan upaya untuk mengembangkan industri berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan negara. Dalam konteks ancaman lonjakan inflasi dan resesi, hilirisasi diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi juga menciptakan kolaborasi antara investor hilirisasi dengan pengusaha lokal, sehingga pengusaha daerah bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri untuk mendapatkan manfaat secara maksimal dari sumber daya alamnya. Hilirisasi juga bisa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan adanya ancaman resesi global ini, daerah penghasil komoditas diharapkan tetap survive dan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah melalui program hilirisasi industri. Ya, hilirisasi sebenarnya bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, pemerintah telah menegaskan pentingnya hilirisasi. Dan kini dampak hilirisasi ini mulai bisa dirasakan. Salah satunya bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini tak bisa dilepaskan kebijakan pemerintah yang membuka investasi sebesar-besarnya di sektor hilirisasi. Namun investor diwajibkan untuk bekerjasama dengan pekerja lokal. Dan lompatan hilirisasi ini sangat menakjubkan bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah industri nikel ya, di mana kita tahu tadi yang mampu menopang pendapatan negara di tengah ancaman resesi global pada 2023 mendatang. Industri nikel dinilai dapat menjadi andalan Indonesia di masa depan. Terlebih nikel merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan baterai untuk mobil listrik. Sementara jika kita berbicara ke depannya ya, pemirsa, kendaraan listrik akan banyak diproduksi sebagai komitmen dunia untuk transisi menuju energi baru terbarukan. Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel 72 ton Ni atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia. Karena itulah perlu dikelola secara profesional dan tentunya transparan, sehingga benar-benar bisa memberikan manfaat dari komoditas ini. Sejumlah catatan untuk pemerintah agar potensi nikel ini dapat dikelola secara maksimal, salah satunya ialah penertiban tambang ilegal yang ada di daerah penghasil nikel. Selain itu, regulasi di sektor hilir juga perlu diperjelas sehingga hilirisasi nikel bisa lebih banyak dikelola oleh Indonesia. Dan seperti kita tahu, Indonesia tidak hanya memiliki nikel, tapi banyak komoditas yang lainnya. Jika semuanya bisa dimaksimalkan melalui hilirisasi, tentu akan memberikan pemasukan negara yang signifikan. Karena hilirisasi industri dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing fluktuasi harga komoditas. Namun demikian, pemirsa, hilirisasi tentunya perlu ditopang dengan penggunaan teknologi untuk menggenjot produktivitasnya secara efisien. Dan sejauh ini pemerintah telah menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, tidak hanya di sektor pertambangan tapi juga perkebunan. Tak heran jika pemerintah selalu beranggapan bahwa hilirisasi merupakan kunci masa depan perekonomian. Dan seperti apa, kita simak tayangannya berikut ini. Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam termasuk sumber daya fosil dan mineral. Akan tetapi potensi sepenuhnya yang bisa dihasilkan dari kekayaan alam tersebut masih belum maksimal. Pemerintah berkali-kali mengingatkan pentingnya hilirisasi industri. Sejumlah barang tambang masih memiliki produk hilirisasi yang relatif terbatas dan sebetulnya masih bisa dikembangkan untuk memberikan dampak ekonomi besar bagi Indonesia. Komoditas tambang menjadi bagian integral dari denyut kehidupan manusia modern. Seluruh aspek kehidupan manusia telah disentuh oleh kemajuan teknologi yang mampu memproses barang tambang menjadi perangkat elektronik, otomotif, barang konstruksi hingga kosmetik. Karena itulah hilirisasi menjadi kunci bagi perekonomian ke depan. Ya, sebagai negara dengan penghasil berbagai macam komoditas, tentu hal ini menjadi anugerah tersendiri bagi Indonesia. Sayangnya anugerah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan potensinya. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keuntungan yang didapatkan negara usai memaksimalkan pengaturannya melalui hilirisasi industri. Dan seperti kita tahu, cadangan komoditas Indonesia begitu besar. Hanya saja komoditas ini belum berhasil dikelola secara maksimal. Cadangan komoditas kita juga sangat berlimpah, batu bara misalnya. Cadangan pada Juli 2022 mencapai 38,8 miliar ton.
Adapun cadangan timah di tahun 2021 mencapai 800 ton dan ini menjadi terbesar kedua di dunia. Sedangkan nikel mencapai 72 juta ton pada 2020 yang juga menjadi terbesar ke dunia. Dan bauksit juga cukup besar sebesar 1,2 miliar ton pada 2020. Dan tembaga masuk ke cadangan terbesar ke-7 dunia sebesar 20 juta ton pada 2020. Tingginya cadangan tersebut selama ini belum begitu dimaksimalkan. Ketika tren energi global mulai beralih ke energi baru terbarukan, hilirisasi menjadi penting karena bahan mentah tersebut bisa diolah menjadi barang setengah jadi. Sebut saja ketika tren kendaraan listrik mulai mendunia, semua negara pasti akan mencari nikel karena nikel merupakan salah satu bahan dasar pembuatan baterai untuk kendaraan listrik tadi. Belum lagi produk-produk elektronik yang sebagian besar juga menggunakan komoditas tambang untuk materialnya. Jika melihat hal ini tentu saja posisi Indonesia sangat diuntungkan. Kebijakan pelarangan ekspor yang sebelumnya sempat banyak mendapatkan perlawanan, kini terbukti memberikan keuntungan buat Indonesia. Kebijakan larangan ekspor komoditas ini sempat dipersoalkan di WTO, namun pemerintah tetap bersikeras pegang kendali atas sumber daya alam kita sendiri. Dan dengan adanya hilirisasi juga bisa mengundang investor untuk masuk ke dalam negeri, di mana ketika investor masuk, tentu saja diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Karena seiring perkembangan zaman, berbagai produk teknologi menggunakan komoditas tambang. Sekali lagi, jika pemerintah bisa mengolah komoditas tambang menjadi barang setengah jadi, apalagi menjadi barang jadi, Indonesia tak hanya dikenal sebagai pusat pengolahan komoditas dari hulu ke hilir, tapi juga bisa berdaulat atas komoditas tambangnya sendiri. Ya tentunya kita harapkan sebagai langkah dari hilirisasi dan juga mendorong pemanfaatan dan juga peningkatan nilai tambah, ini segala upaya harus kita lakukan dan juga langkah-langkah yang positif harus tetap kita dukung meskipun dalam pelaksanaannya tetap harus kita awasi dengan maksimal.